Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di video saya ini. Saya akan membahas tentang Hubridge. Apa itu Hubridge? Saya baca dari sebuah situs ya ini ya. Jadi saya coba buka di Google, terus saya lihat definisi Hubridge itu apa sih? Saya lihat dari sebuah situs, Hubridge atau yang diterjemahkan secara kasar sebagai jembatan H adalah sebuah rangkaian di mana motor menjadi titik tengahnya dan dua jalur yang bisa dibuka tutup untuk melewatkan arus pada motor tersebut, persis seperti huruf H. Apakah kalian mengerti? Oke, simpelnya Hubridge ini adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk membolak-balikan arah putaran sebuah dinamo atau motor. Tepatnya motor DC ya. Jadi intinya Hubridge ini dia berfungsi untuk membolak-balikan polaritas dari dua buah kabel ya. Jadi menukar polaritas dari dua buah kabel. Misalnya kita punya dua buah kabel seperti ini. Maaf tadi diganggu sama Mima. Mima itu anak saya. Nah, apabila kita misalnya punya dua buah kabel di sini yang ujungnya berupa sebuah dinamo ya, dinamo motor. Ini shaftnya ya. Jadi apabila dinamo ini punya dua buah input positif negatif ya. Nah, dinamo ini berupa dinamo DC yang bisa bolak-balik ya, CW dan CCW. CW itu clockwise dan CCW itu counter clockwise. Artinya clockwise itu searah jarum jam dan counter clockwise itu adalah berlawanan jarum jam. Nah, kita misalnya punya sebuah sumber tegangan di sini positif negatif. Nah, apabila misalnya dia diberi positif di sini negatif di sini, dan apabila seperti ini misalnya dia berputar ke arah sini, ke arah CW ya, clockwise ya. Nah, rangkaian Hubridge ini fungsinya untuk menukar ini positif ini menjadi di sini, positifnya jadi di sini dan negatifnya jadi di sini. Membolak-balikan positif dan negatif di dua kabel ini, membolak-balikan atau menukar ya, menukar arah posisi kutubnya dengan tujuan untuk merubah arah putaran dari motor menjadi CCW. Jadi ini CW dan ini CCW. Ini sangat simpel ya, namun sebagian teman ada yang belum memahaminya atau belum tahu. Ini sangat sering kita gunakan nantinya apabila kita ingin menjadi seorang developer alat elektronika atau ingin bekerja di bidang robotik. Itu akan sangat kita butuhkan ya, teknik-teknik memutar dinamo ini, membolak-balikan dinamo ya, bukan membolak-balikan hati ya. Membolak-balikan hati itu hanya Allah yang bisa ya. Jadi kita sering-sering berdoa kepada sang pembolak-balik hati agar hati kita ditetapkan di jalan yang diridhoi oleh Allah ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih dasar dari sebuah Hubridge? Hubridge itu memang dasarnya seperti huruf H ya. Hubridge itu kan seperti saya bacakan tadi adalah kalau diterjemahkan secara kasar yaitu jembatan H. Jadi mirip H begini. Namun di tengahnya ini ada sebuah dinamo ya, dinamo motor. Atau ini kita tulis M saja ya, motor dinamo. Nah, dinamo punya dua buah input, yang mana di sini kita berikan dia saklar. Ada 4 buah saklar. Nah, disinilah sumber dari tegangannya. Dari sumber tegangannya itu adalah di sini. Nah, apabila jadi kita lihat jalurnya di sini, positif bisa lewat sini atau lewat sini. Jadi positifnya bisa lewat sini atau lewat sini, tergantung saklar mana yang terhubung. Begitu juga negatif bisa lewat sini atau lewat sini. Nah, biasanya dia jadi inilah fungsi dasar dari Hubridge ya.
dasar dari hard disk. Nah, ini bisa kita ganti relay ya, bisa kita ganti relay ataupun transistor ya, ataupun transistor. Seperti misalnya L298 itu L29, ini nulis 298 aja susah ya. L298 itu salah satu hybrid yang menggunakan transistor ya. Jadi sudah dipaket dalam bentuk chip, dalam bentuk IC yang kita tinggal pakai saja, bahkan sudah dalam bentuk modul yang kita sudah tinggal pakai saja. Sangat-sangat simple sekali penggunaannya ya. Jadi apabila kalian ada maksud atau ada keperluan untuk mengatur arah putaran dinamo, kalian bisa pakai L298 yang sudah pernah saya bahas di video sendiri ya, yang mana L298 ini juga mempunyai fitur PWM ya. PWM, apa itu PWM? PWM itu fitur yang bisa mengatur kecepatan dinamo dengan teknik PWM. Apa itu PWM? Ya nanti nonton aja ya videonya tentang L298 itu. Jadi PWM itu tidak seperti teknik menurunkan putaran dinamo dengan cara mengurangi arus, tapi dia dengan cara memodifikasi bentuk signal dari tegangan yang masuk. Ada pesanannya Ibu, Pak. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada kurir ya. Kurirnya itu ngantar barang pesanan yang ini ya, yang sudah dipesan oleh mamanya anak-anak. Oke, kita lanjut. Jadi dari tadi PWM itu fungsinya untuk mengatur kecepatan dari dinamo DC ya, dengan cara memodifikasi bentuk signal yang masuk ya. Jadi dia dimodifikasi tanpa dengan tujuan apa? Dengan tujuan oke, ada Valentino Rossi lewat ya, mungkin Valentino Rossi wannabe ya. Dengan cara memodifikasi signal agar tujuannya tidak mengurangi torsi dari dinamo tersebut. Inilah fungsi PWM sebenarnya. Maunya begitu ya, cuman ya kita tetap tidak bisa 100% tidak kehilangan torsi ya, tetap kita akan kehilangan torsi. Tujuan PWM yang lain adalah sebenarnya untuk juga agar rangkaian mikrokontroler bisa mengontrolnya lebih mudah, karena mikrokontroler ini PWM ini banyak dipakai oleh mikrokontroler karena mikrokontroler tidak didesain untuk mengeluarkan output analog murni ya. Jadi biasanya dengan sistem PWM ini untuk mengakalinya ya. Jadi seolah-olah dia tegangannya diturunkan, padahal dia dimodifikasi saja ya, seperti dengan cara PWM. Nah, dengan PWM ini juga kita bisa mengontrol motor dengan bisa juga menghentikannya, atau bisa dibilang sama sekali tidak berjalan ya, karena itu salah satu fiturnya. Dengan cara mengurangi seminimal mungkin speed PWM-nya. Jadi di modul L298 ini ada pin PWM-nya yang bisa kita kontrol menggunakan Arduino misalnya ya. Nah, di situ kita bisa menghentikan dinamo sama sekali, atau juga bisa menghentikan dinamo dengan cara membelikan mobil truk lewat dengan cara membelikan input low atau input high pada kedua pin inputnya ya. Jadi ada dua pin input. Apabila low dua-duanya atau high dua-duanya, maka motor akan berhenti. Nah, apa sih kekurangan dari penggunaan relay dengan modul seperti L298 atau
chip seperti L293 atau yang lainnya ya. Itu chip-chip ini apa sih kekurangannya, apa kelebihan dan kekurangannya? Pertama, kalau relay itu biasanya ditujukan untuk mengendalikan arus besar ya. Jadi arus yang bisa di handle oleh relay itu biasanya lebih besar, dan ini bisa kita pakai relay dengan berapa kaki nih. Ada relay yang bisa menghandle yang bisa kita jadikan sebagai hybrid hanya dengan satu buah relay ya, satu buah relay. Gambar standarnya gambar dasarnya begini. Jadi ada sebuah relay yang dia memiliki dua input. Nah, di sini diatur oleh coil. Nah, dia punya berapa kaki nih? 6, 7, 8 kaki. Nah, di sini kita sambungkan sebuah dinamo motor. Nah, di sini kita bisa taruh nah, di sini bisa positif. Yang ini positif, dan yang ini bisa negatif. Nah, saat dia misalnya off, maka ini menjadi negatif, ini menjadi positif, ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Tapi saat relaynya on, dia akan narik tuas saklar ini, dan di sini akan berubah menjadi, ini akan terhubung ke sini, ini jadi negatif, dan ini akan terhubung ke sini dan menjadi positif. Namun kekurangannya, relay ini saat dia on, dia akan kelebihannya tadi dia mempunyai arus menghandle arus yang lebih besar, jadi bisa mengatur dinamo yang lebih besar ya. Namun kekurangannya dia standby-nya itu memiliki arus yang lumayan besar ya, daripada sebuah modul hybrid yang sudah jadi. Terus apabila kita menggunakan rangkaian ini, ada satu kesulitan, yaitu relay itu tidak bisa diatur kecepatannya seperti PWM, dan dia sulit untuk mengatur dia berhenti. Jadi ini nggak bisa berhenti ya. Gimana cara berhentiinnya ini? Jadi dia kalau nggak CW ya CCW, dia nggak bisa, ini dua saklar ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dia menghentikannya bisa menggunakan limit switch ya. Limit switch apabila misalnya kita ingin membuat pagar otomatis ya. Untuk menghentikan dinamo ini kita bisa pasang sebuah limit switch di sini. Misalnya di sini kita pasang saklar yang apabila ditabrak oleh dinamonya nanti dia menghentikan dinamonya sendiri. Namun limit switchnya ini kalau sudah putus di sini nanti dinamonya nggak jalan-jalan lagi dong. Bisa kita pakai dioda, nanti bisa kita pakaikan dioda yang dia putus hanya satu arah. Apabila ke arah yang lain dia nggak putus. Nanti mungkin akan saya bahas di video yang lain ya. Ini karena nanti jangan sampai ini terlalu panjang. Jadi kita akan bahas hal yang seperti itu. Limit switch menggunakan dioda itu di video lain. Saya hanya ingin membahas tentang hybrid saja dulu di sini, agar tidak terlalu bertele-tele. Karena banyak yang komen katanya saya ngomongnya bertele-tele. Ada juga yang komen katanya jari saya gemulai gemuk ya. Ya, memang gemuk karena warnanya sudah mulai agak gelap jadi kelihatan gemuk. Sebenarnya nggak terlalu gemuk seperti itu. Oke, sekian video ini, hanya bercanda saja agar kalian tidak terlalu tegang. Semoga menambah referensi kalian tentang elektronika dan Arduino secara khusus, secara umum, dan semoga ilmu yang sangat-sangat dasar ini bisa membawa keberkahan kepada kalian semua yang mempelajarinya. Terima kasih. Saya Ronald Rezal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen kalau ada yang salah.